Ratusan massa yang tergabung dalam Rumah Aspirasi Jember melakukan aksi damai dengan berjalan kaki dari gedung DPRD setempat menuju kantor Komisi Pemilihan Umum di Jalan Kalimantan Jember yang dijaga ketat aparat kepolisian. Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa aspirasi kepada KPU Jember. Salah satunya menyoroti penyebab meninggalnya anggota KPPS saat bertugas mengawal pemilu dan adanya dugaan kecurangan secara struktural dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Usai menyampaikan aspirasinya, 5 perwakilan dari massa masuk ke dalam kantor KPU untuk bertemu dengan komisioner KPU. Sebenarnya kita bukan nuntut ya, tapi kita ingin menyampaikan rasa keprihatinan. Kami melihat adanya pembiaran dari petugas dari KPU terhadap kejadian-kejadian yang terjadi. Pembiaran itulah yang menimbulkan persepsi macam-macam di masyarakat. Kejadian apa itu? Seperti adanya beberapa petugas yang meninggal, tidak ada pengumuman resmi. Ini meninggal karena apa, di mana, umur berapa, ya kan? Sampaikan ini kepada masyarakat sehingga tidak timbul persepsi masyarakat. Jangan-jangan ada racun, jangan-jangan ada kesengajaan. Bahaya kalau ini dibiarkan. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Jember Habib M. Rohan, data petugas yang meninggal di Jember sebenarnya sudah disampaikan, yakni berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang KPPS dan 2 orang Linmas. Disampaikan, Pak Safak menyampaikan tidak ada tuntutan. Jadi Pak Safak mewakili masyarakat untuk bertanya terhadap persoalan-persoalan yang perlu masyarakat ketahui. Salah satu adalah soal informasi adanya penyelenggara pemilu yang meninggal dan sakit. Dan alhamdulillah kami sudah sampaikan dengan sekian kronologinya dan lain sebagainya. Untuk yang meninggal di Kabupaten Jember hanya 3, 1 KPPS, 2 Linmas. Yang lainnya sakit dan lain sebagainya. Untuk data otentiknya sudah kami sampaikan kepada teman-teman hari ini. Usai menggelar aksi, massa Rumah Aspirasi Jember memberikan karangan bunga dan diterima langsung oleh Komisioner KPU Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sweeping ini selain dilakukan oleh Polres dan Kodim 0824 Jember juga turut serta instansi lainnya, yakni Polsuska. Giat sweeping diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo yang memberikan arahan bahwa aksi ini semata-mata tujuannya untuk mengantisipasi masyarakat yang ingin ikut People Power di Jakarta. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat bila mana ada temuan kecurangan atau temuan kecurangan pemilu cukup melaporkan ke Bawaslu setempat. Usai di stasiun Jember, rombongan berpindah ke terminal bis dan agen-agen travel dengan tujuan Jakarta. Dalam giat sweeping ini, Polres Jember beserta TNI tidak menemukan barang yang mencurigakan. Kami TNI Polri beserta dengan Kepala Stasiun, kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan penumpang ya, yang tujuannya ke Jakarta. Ini kami menghimbau yang berangkat ke Jakarta, seandainya ada yang akan melaksanakan aksi, ikut-ikutan aksi 22 Mei, ini kami menghimbau untuk kembali, ya, tidak perlu melakukan kegiatan aksi massa, people power dan lain sebagainya. Karena kami melihat ada tendensi apa di situ, ada tujuan apa, ya. Seandainya ada yang ingin menyampaikan kecurangan-kecurangan, tidak perlu jauh-jauh aksi massa ke Jakarta. Cukup datangi Bawaslu, bawa bukti-buktinya, dan akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Operasi Cipta Kondisi di bulan Ramadan 1440 Hijriah terus dilakukan oleh jajaran kepolisian sektor Wuhan bersama anggota TNI Koramil setempat. Sasaran operasi malam ini adalah tempat permainan biliar yang ada di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Jember. Petugas gabungan langsung melakukan pembubaran dan penutupan permainan biliar dan mengamankan sejumlah barang bukti. Selanjutnya, petugas bergerak ke tempat permainan biliar lain yang juga masih buka di bulan Ramadan.
Menurut Kapolsek Wuluhan, AKP Zainuri, penutupan tempat permainan biliar dalam kegiatan operasi cipta kondisi ini dilakukan karena ada indikasi praktek perjudian di tempat tersebut. Kita mengamankan atau menertibkan hiburan-hiburan termasuk permainan biliar. Ya. Ada 2 tempat, tempatnya di Desa Lojejer, Dusun Sulaktoro. Terpaksa kita amankan permainannya dan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kita bawa kantor. Kita amankan juga. Unsur perjudian tadi? Indikasi ada unsur perjudian, tapi tadi buktinya belum kita temukan uangnya, namun alatnya sudah kita amankan di polsek. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Undang-Undang Dasar 1945 Dengan tema Bangkit untuk Bersatu pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun ini dengan harapan agar masyarakat Indonesia tidak mudah diteror dengan isu-isu yang menimbulkan dampak perpecahan. Menurut Wakil Bupati Jember, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini memiliki makna tersendiri. Selain dilaksanakan pada bulan Ramadan, Harkitnas tahun ini juga bertepatan dengan pemilu, yang hingga saat ini masih menunggu hasil penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jember Kiai Haji Abdul Mukid Arif menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk tidak terkecoh dengan ajakan-ajakan yang menjerumus pada perpecahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sangat menghimbau, mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Jember, khususnya dalam kaitan dengan penghitungan suara ya, yang ini cukup hangat dari pusat sampai ke daerah. Marilah kita kembali kepada aturan, kita pasrahkan sepenuhnya kepada instansi yang memang berwenang, yang bertugas untuk itu. Toh penghitungan itu tidak berjalan sendirian, tetapi sudah diawasi oleh berbagai lembaga, bukan hanya Bawaslu, tapi banyak yang sudah mengawasi. Insya Allah itu akan menjadi suatu yang terbaik untuk bangsa kita, untuk masyarakat Jember. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kalau ada ajakan-ajakan yang menjurus kepada perpecahan, pada permusuhan, pada distorsi kehidupan berbangsa dan negara, atau people power, ini kalimat yang sangat populer saat ini. Masyarakat jangan sampai terpancing, jangan sampai terkecoh, karena semuanya itu insya Allah tidak akan membawa kepada sesuatu yang produktif bagi bangsa ini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Acara yang digelar di halaman kantor Gerakan Pemuda Ansor Jember ini dihadiri oleh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Jember dan sejumlah pengurus PKB. Menurut Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi, kegiatan buka bersama ini memang bertujuan untuk mempersatukan kembali ketegangan perbedaan pandangan politik setelah pemilu dilaksanakan. Sehingga seharusnya di masyarakat sudah tidak ada lagi kubu 1 ataupun 2 dengan melebur menjadi satu untuk keutuhan NKRI. Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC PKB Jember ini menghimbau kepada seluruh DPC untuk menjaga kondusivitas agar tidak terjadi perpecahan. Mengingat saat pemilu 17 April lalu, suasana memang sedikit memanas karena begitu ketatnya persaingan kedua calon presiden. Maka dari itu saya minta kepada masyarakat, senyampang ini bulan Ramadan, ayo kita sama-sama, pemilu sudah selesai. Kepada pihak-pihak yang keberatan, pihak-pihak yang merasa dalam tanda petik dicurangi dan sebagainya, ayo saluran-saluran yang telah ditentukan oleh konstitusi ya itu lakukan. Mungkin kalau tidak cocok dengan ini lapor ke Bawaslu, lapor kepada MK dan sebagainya kan begitu. Dari Jember, BKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan bersedekah terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Di Kencong, ratusan pemuda yang tergabung dalam komunitas Arek Kencong atau KAK membagi-bagikan sekitar 1.500 bungkus takjil kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Kegiatan sosial ini mereka lakukan bersama umat agama lain sehingga tercipta rasa kerukunan yang erat. Untuk komunitas Arek Kencong ini kegiatannya sudah dilakukan sekitar 3 kali. Menggandeng beberapa elemen masyarakat, juga ada
juga polsek, juga ada kecamatan supaya untuk terkendali. Suasana lain Mas. Agama lain ada ini kami mengambil dari bantuan dari umat Hindu dari kawasan Jombang, Kencong dan Sari. Kegiatan positif tersebut tentu mendapatkan apresiasi dari masyarakat tak terkecuali dari Camat Kencong, Susmiadi, dan jajaran muspika lainnya. Harapan saya pemuda Kencong ke depan supaya tetap menjaga, saling menghargai, saling menghormati kebersamaannya ya. Jika ada perselisihan dan ada suatu masalah sedikit harus segera diselesaikan. Kami siap untuk mendukung. Jadi supaya terus menjaga NKRI kemati. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Meningkatnya anggaran yang dikeluarkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Jember untuk penukaran pecahan uang baru didasari oleh peningkatan ekonomi masyarakat Jember. Di sela kegiatan launching penukaran uang baru di alun-alun Kota Jember, Kepala BI Jember Hestu Wibowo menyampaikan bahwa peningkatan nominal uang baru adalah sekitar 12,4% dibandingkan tahun 2018. 4 pecahan uang yang dapat ditukarkan antara lain uang pecahan Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, dan Rp20.000. Sedangkan untuk memenuhi asas keadilan dan pemerataan, terdapat ketentuan satu orang hanya bisa sekali melakukan penukaran uang dalam waktu 1 hari dengan maksimal penukaran Rp3,7 juta. Dengan tahun 2018 kemarin ada peningkatan sebesar 12,44%. Jadi tahun lalu realisasi penukaran untuk masyarakat Jember dan sekitarnya itu sebesar Rp4,3 triliun. Tahun 2019 ini ada peningkatan proyeksi sehingga tahun ini kita melayani sebesar Rp5,1 triliun. Ini adalah merupakan kebutuhan masyarakat untuk di wilayah kerja kami Kantor Perwakilan BI Jember, yaitu di Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang. Kami membuka layanan ini mulai hari ini Pak, tanggal 22 Mei sampai dengan 29 Mei. Namun memang hari kerja, hari Sabtu Minggu karena jadi mungkin hari Senin, hari Rabu hari ini sampai dengan tanggal 22. Jadi memang kegiatan ini merupakan kegiatan yang setiap tahun kita lakukan dan sebetulnya masyarakat tidak harus dilayan dengan kegiatan di alun-alun ini karena kami juga membuka layanan di pasar-pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindak Kabupaten Jember. Sementara itu Indah mengaku senang dengan adanya penukaran ini karena mempermudah masyarakat yang ingin menukarkan uang. Ia sendiri mengaku antri sejak pukul 8:30 pagi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Usai melakukan perjalanan melayani angkutan kereta api, lokomotif ini langsung dimasukkan ke depo lokomotif PT KAI Daob 9 Jember untuk menjalani pemeriksaan kelayakan jalan. Selain itu, lokomotif ini juga dilakukan perawatan di seluruh bagian, mulai dari rangka bawah hingga roda penggerak, termasuk mesin, alat komunikasi, lampu, kelistrikan, pengereman, serta komponen lainnya. Mengingat lokomotif merupakan bagian yang paling utama dari rangkaian kereta api. Petugas depo lokomotif Daob 9 Jember juga melakukan perbaikan pada sejumlah lokomotif yang mengalami kerusakan yang ditargetkan selesai sebelum memasuki masa angkutan Lebaran 2019. Perawatan dan perbaikan lokomotif ini dilakukan guna menghindari kerusakan pada bagian lokomotif agar tidak mengganggu kelancaran dan kenyamanan angkutan kereta api, terutama di masa arus mudik dan arus balik 2019. Ada hal-hal sesuatu itu kan, kalau ada sesuatu yang jatuh akan mengakibatkan terjadinya blok itu keluarlah dari rel itu kan, gitu. Makanya itu harusnya kita di sana. Kalau di atas itu kan memang harus kita ekstra juga, ya kita harus betul-betul pekerjaan kita tuh harus ekstra, tetapi yang rata itu lebih ekstra lagi untuk pemeriksaan.
Selain melakukan perawatan dan perbaikan lokomotif, PT KAI Daob 9 Jember juga melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang angkutan kereta api lainnya demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa angkutan kereta api. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di gudang beras atau Bulog yang ada di Mangli. Kita akan mengetahui dan mengecek secara eksklusif stok ketersediaan beras pada Ramadan 2019 ini. Stok beras di Jember dipastikan aman saat bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan persediaan tersebut dinilai cukup hingga akhir tahun 2019. Tetap on ya. Di salah satu gudang Bulog yang ada di Mangli ini, jumlah persediaan beras mencapai 37.000 ton dengan harga per kilogramnya Rp9.450. Masyarakat Jember tidak perlu khawatir akan stok ketersediaan beras selama Ramadan dan Hari Raya nanti, karena Bulog akan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat Jember. Sementara untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi adanya manipulasi harga dari oknum pedagang, Bulog akan terus melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Kepala Bulog Subdivre 11 Jember Jamaluddin berharap masyarakat Jember khususnya seluruh pedagang tidak bermain curang dan harus sportif dalam memberikan harga kepada konsumen. Bapak, bagaimana ketersediaan stok beras pada Ramadan tahun ini di Bulog Subdivre 11 Jember? Untuk stok beras di Subdivre Jember ini cukup aman, Bu. Ya, stok kita ada sekitar 37.000 ton. Aman sampai akhir tahun juga aman. Bahkan kita juga mensuplai untuk daerah-daerah defisit seperti daerah Sumatera, daerah Kalimantan, Papua, NTT, dan juga kita suplai. Karena di sini kan daerah surplus. Kita saat ini memang saat-saat pengadaan sampai bulan Mei ini cukup banyak pengadaan, pembelian dari petani, dan stok kita cukup aman sampai akhir tahun 2019 nanti. Sampai akhir tahun 2019. Iya. Kemudian dari Bulog sendiri apa mengadakan kegiatan operasi pasar, Pak, pada Ramadan tahun ini? Pelaksanaan operasi pasar untuk tahun 2019 ini sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu. Setiap bukan pada masa-masa Lebaran, puasa atau tahun baru saja, akan tapi setiap saat Perum Bulog melaksanakan operasi pasar, dan namanya sekarang bukan operasi pasar lagi, Bu, akan tapi KPSH. KPSH. Iya, KPSH itu ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga untuk beras medium. Untuk beras medium. Nah, kemudian dari 37.000 ton ketersediaan beras di Bulog Subdivre 11 Jember ini, Pak, apakah itu tergolong beras premium semua, Pak? Oh iya, itu ada beras premium dan juga ada beras medium, 50-50 jumlahnya. Kemudian untuk harga sendiri bagaimana? Untuk harga, untuk yang beras medium itu kita untuk operasi pasar atau KPSH dengan harga maksimal di tingkat pengecer atau di konsumen akhir dengan harga Rp9.450. Walaupun pada hakikatnya Perum Bulog mendistribusikan ke toko-toko atau rumah-rumah pangan kita atau toko pangan kita dengan harga antara Rp8.100 sampai Rp8.400 per kilogram. Itu dari harga di pasaran semuanya segitu ya, Pak? Untuk di pasaran harga eceran tertingginya Rp9.450 per kilogram. Nah, untuk mengantisipasi adanya permainan harga, Pak, dari para pedagang, bagaimana langkah yang diambil dari Bulog sendiri? Otomatis kalau harga dari Perum Bulog itu sudah rendah, sudah memenuhi, sudah cukup bersaing dengan harga pasar, otomatis pemain pasar juga nggak berani lagi untuk memberikan harga yang tinggi gitu. Kemudian untuk pelaksanaan operasi pasar atau KPS ya, Pak? KPSH. KPSH. Ya. Nah, itu pelaksanaannya sendiri bagaimana, Pak? Untuk pelaksanaan KPSH itu bisa dilaksanakan melalui distributor atau pasar-pasar, rumah-rumah pangan kita, toko pangan kita, dan juga dapat melakukan pasar-pasar murah bekerja sama dengan dinas Disperindak atau instansi-instansi lembaga atau ormas-ormas, bisa kita laksanakan operasi pasar atau KPSH. Yang pasti
sasaran kami, harapan kami dapat menjangkau masyarakat sebanyak mungkin, sehingga pasokan beras medium yang ada di Perum Bulog bisa untuk menstabilkan harga. Harapannya bisa sampai ke tingkat masyarakat konsumen akhir. Gitu. Ada berapa titik, Pak? Untuk jaringan pemasaran Perum Bulog yang rumah pangan kita, rumah pangan kita dan toko pangan kita saat ini sudah ada sekitar 430 rumah pangan kita di kota Jember, di Kabupaten Jember ini. Selain itu juga kita lebih memfokuskan untuk penyaluran komoditi beras-beras medium ke pasar-pasar, khususnya pasar-pasar yang pencatatan BPS, yaitu di Pasar Mangli, Pasar Tanjung, Pasar Kreongan, dan satu lagi ada 4 pasar pencatatan BPS itu selalu kita pasok untuk KPSH atau operasi pasar ini. Baik. Bapak, selain stok ketersediaan beras yang dinaungi oleh Bulog Subdivre 11 Jember, apakah dari stok lain seperti gula pasir dan kemudian ada beberapa komoditi lain juga dipastikan aman, Pak? Oh ya, memang selain kita memiliki komoditi beras, kita juga memiliki komoditi gula, minyak, tepung terigu, dan bawang putih. Yang pasti untuk komoditi gula kita cukup aman, sampai Lebaran nanti cukup aman. Kita akan pasok, kita akan bekerja sama dengan Disperindak, dengan instansi-instansi lain untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen, khususnya komoditi-komoditi yang dipegang oleh Perum Bulog. Mungkin ada pesan kepada masyarakat terkait Ramadan pada Ramadan 2019 ini terkait ketersediaan beras atau mungkin komoditi lainnya? Oh iya, ya kepada masyarakat dihimbau agar ikut serta dalam hal mensukseskan program pemerintah stabilisasi harga, ikut dalam program-program Disperindak yang di situ juga Perum Bulog ikut mensukseskannya, yaitu pasar murah di masing-masing kecamatan yang sudah ditunjuk oleh Disperindak Kabupaten Jember. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Bu. Bulog Subdivre 11 Jember juga melaksanakan KPSH atau ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga yang bekerja sama dengan Disperindak untuk memantau dan menjangkau kebutuhan masyarakat Jember, khususnya untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga yang dipermainkan oleh oknum pedagang. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jember, Bulog Subdivre 11 Jember juga mensuplai ke daerah lain yang membutuhkan stok beras seperti Papua, Sumatera, Kalimantan, NTT, dan lain-lain. Pemirsa, kali ini saya berada di antara tumpukan beras yang ada di gudang Bulog Mangli. Nah, pemirsa yang ada di rumah jangan khawatir karena stok ketersediaan beras pada Ramadan 2019 ini aman. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Prima Ervantari dan tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, banyak masyarakat berbondong-bondong untuk menggadaikan barang mereka karena kebutuhan ekonomi saat Lebaran. Sebagian dari mereka menggadaikan di perusahaan gadai resmi, namun ada juga yang menggadaikan di perusahaan gadai yang masih belum mempunyai izin. Menurut Kepala OJK Jember, Azil Syah Nurdin, masyarakat harus paham dalam menggadaikan barangnya agar selalu aman saat penembusan nanti. Karena hingga saat ini masih ada pegadaian yang belum mempunyai badan hukum dan tidak terdaftar di OJK. Mengimbau ya, meminta kepada perusahaan pegadaian untuk mengajukan izin. Kalau misalnya tahun lalu itu ada yang belum mendaftar tetapi ingin mengajukan izin, nah tahun ini itu dia langsung mengajukan izin gitu. Jadi tidak, proses pendaftarannya sudah tidak ada, tapi langsung mengajukan izin dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ya, antara lain akta pendirian. Nah, untuk badan usahanya sendiri, badan hukumnya sendiri, perusahaan pegadaian itu ada 2, perseroan terbatas atau koperasi. Koperasinya juga koperasi jasa, jadi bukan KSU atau KSP. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pasca kejadian kerusuhan yang terjadi di ibu kota,
Kepolisian Resort Jember bersama Kodim 0824 Jember menggelar patroli keliling pada sejumlah objek vital di Kabupaten Jember. Beranggotakan 40 personil yang terdiri dari anggota TNI dan Polri, tim bergerak menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari. Usai berkoordinasi dengan tim yang menjaga keamanan di kantor KPU, Kapolres bersama Komandan Kodim 0824 Jember menuju gudang KPU yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Patroli keliling berakhir di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Jember yang terletak di Jalan Mataram, Perumahan Pesona Surya Milenia Mangli. Patroli ini digelar untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI dan Polri siap siaga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat Jember. Saya Kapolres Jember bersama dengan Komandan Kodim Jember, kita melaksanakan patroli mobile, mendatangi kantor KPU, kantor Bawaslu, kemudian gudang KPU, termasuk titik-titik objek vital di Kabupaten Jember, dan kami hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa TNI Polri selalu siap siaga. Seandainya ada suatu hal yang meresahkan, yang dirasakan oleh masyarakat, informasikan, kami segera hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan jaminan rasa aman. Titiknya di mana saja dan Ya, untuk saat ini ada di KPU, kemudian di gudang KPU, kemudian di kantor Bawaslu, kemudian di objek-objek vital di tempat keramaian masyarakat. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan. Patroli yang dilakukan di sepanjang jalan raya maupun jalan pedesaan di Kecamatan Wuluhan dilakukan oleh petugas gabungan TNI dan Polri dan Forum Keamanan atau Forkam setempat. Patroli tersebut sengaja dilakukan untuk menekan potensi peningkatan kejahatan menjelang Lebaran yang biasanya rawan begal, jambret, dan pencurian. Menurut Kapolsek Wuluhan AKP Zainuri, intensitas pengguna jalan raya di pedesaan memang cenderung mengalami peningkatan menjelang Lebaran, sehingga juga rawan terjadi kejahatan. Jadi kita malam ini patroli bersama masyarakat, bersama Koramil, masyarakat yang peduli keamanan, namanya Forkam ya. Kita sasarannya adalah tempat-tempat yang rawan, termasuk di daerah Ampel ini, ada daerah Dawatan ini termasuk rawan. Kemudian di Tanjung Rejo, kemudian di Gundengan, perbatasan Balung itu juga rawan. Lo Jejer, perbatasan dengan Bujer rawan. Kita patroli terus. Pada masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan ini, tetap waspada, hati-hati. Kemudian masyarakat terlalu berhati-hati, apalagi sekarang ini jalannya ramai, ya, tindak kejahatan mungkin cenderung meningkat, ada copet, ada jambret, seperti itu. Tetap hati-hati. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sambil membawa bunga, puluhan mahasiswa langsung masuk ke Mapolres Jember dan membagikan bunga ke sejumlah anggota kepolisian Resort Jember yang sedang bertugas. Tampak raut muka bahagia dan bangga karena masyarakat mengapresiasi kinerja Polri dalam menghalau perusuh pasca pengumuman hasil Pilpres 22 Mei 2019. Apresiasi ini merupakan bentuk simbolis rasa terima kasih rakyat kepada Polri karena sudah berhasil mengamankan Indonesia dari para perusuh yang ingin menghancurkan NKRI. Bahkan tak hanya itu, masyarakat juga menilai sikap polisi cukup humanis dan menghargai segala bentuk pendapat dari masyarakat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember bagi-bagi bunga ya? Poltek dan lain-lainnya, kita di sini acaranya bagi-bagi bunga sebagai bentuk tanda apresiasi kami untuk polisi. Berterima kasih karena bersikap tegas yang bersikap tegas kepada perusuh-perusuh itu, tapi humanis terhadap para pengunjuk rasa gitu. Sementara itu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo berterima kasih atas apresiasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Dan tentunya ke depan Polri akan terus meningkatkan kinerja untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. Polres Jember kedatangan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas ya. Tadi sementara kita lihat ada dari Universitas Muhammadiyah, dari Poltek, dari IAIN. Dan ini kegiatan mereka adalah membagi-bagi bunga sebagai wujud apresiasi kepada kepolisian. Kami tanya tadi dalam rangka apa, apresiasinya dalam hal apa.
para mahasiswi menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi atas sikap tegasnya kepolisian yang bertugas di Jakarta terhadap para perusuh dan mengapresiasi sikap humanisnya kepolisian terhadap para pengunjuk rasa. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Untuk itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan membatasi penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Pasalnya banyak temuan di lapangan sebelum terjadi pembatasan penggunaan medsos, seperti berita hoax yang menyesatkan serta politik adu domba sehingga bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tak lepas demi menjaga keutuhan dan persatuan antar masyarakat, khususnya pasca rusuh 22 Mei 2019. Untuk itu masyarakat diminta sabar karena pembatasan ini tak akan seterusnya. Nanti seusai waktu yang ditentukan, pemerintah seluruhnya menjadi lancar kembali. Karena ada upaya-upaya pemerintah yang melihat bahwa ini adalah upaya yang bisa dipergunakan untuk menjaga tetap eratnya persatuan dan kesatuan, karena banyaknya hoax yang beredar yang bisa memecah belah persatuan-kesatuan ini perlu diantisipasi, dan semoga kita semua bisa bersabar. Seperti kita ketahui bersama, aplikasi yang sangat vital yakni WhatsApp yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun kini dibatasi dengan melarang mentransfer gambar maupun video, namun untuk teks komunikasi masih bisa dilakukan. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.